Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Seluruh para pemirsa yang kami hormati, soimin, soimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk melakukan puasa agar kita semua menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hal yang terkait dengan puasa Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah di antaranya beberapa hal yang terkait dengan hal yang membatalkan puasa. Kita tahu bahwa puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri dari makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan beberapa hal termasuk dilarang muntah, kemudian juga dilarang berbicara hal-hal yang kotor. Maka perlu sangat diperhatikan kepada kita bahwa ada dua pokok. Di antaranya ada perkara yang membatalkan puasa, juga ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa adalah di antaranya seperti yang barusan diungkap adalah tidak boleh muntah, kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri, dan juga hal-hal lain, pembicaraan yang kotor dan semacamnya. Beberapa hal yang terkait dengan hal yang membatalkan pahala puasa, pertama adalah melakukan kebohongan, kedua suka menggunjing aib seseorang, kemudian nomor tiga adalah mengadu domba, yang keempat adalah sumpah yang palsu, al-yaminul wamus, sumpah palsu. Ini yang perlu dihindari ketika dalam keadaan berpuasa, untuk kemudian tetap puasa kita berpahala. Sehingga hal-hal yang empat ini yang perlu dihindari. Terkait dengan juga orang-orang yang bisa membatalkan puasa, di antaranya adalah pekerja berat, orang sakit, orang hamil, dan orang-orang yang mengalami binting. Dan orang-orang yang bekerja berat, ada dalil yang menjelaskan bahwa wa yalzamu ahlal amali al-musyaqqa fi ramadana kal hasadina wa nahwihim tabbitun niyati summa illahi qahum masyaqqatan syadidatu aftarah wa illa fala. Orang-orang yang sakit keras, orang yang bekerja keras, orang yang bekerja keras, ketika kemudian melanjutkan pekerjaannya tidak mampu, tidak kuat, maka boleh ada ulama yang membolehkan untuk berbuka puasa, tapi tetap pada malam harinya tetap wajib melakukan niat. Sejauh kemungkinan dirinya bisa melakukan puasa, maka pada saat betul-betul darurat tidak mampu melanjutkan puasanya, maka bisa melakukan berhenti puasa. Tapi dengan catatan ini harus diganti di hari yang lain. Jadi ada beberapa hal yang boleh bagi orang yang berpuasa.
Di antaranya ketika wanita hamil dan menyusui, berarti dalam situasi darurat boleh ketika malamnya sudah berniat puasa, pada siang harinya boleh berhenti puasa karena alasan-alasan yang sangat sulit bagi dirinya untuk melanjutkan puasanya, seperti wanita hamil dan menyusui. Tentunya bagi wanita hamil sangat kondisi fisiknya, karena akibat kehamilannya maka kemudian kondisi fisiknya sangat rentan dengan hal-hal yang kemudian menggerogoti kesehatannya, maka boleh untuk berhenti puasa dengan catatan di hari yang lain, artinya setelah bulan Ramadan harus diganti, termasuk juga orang yang menyusui. Dan juga para pekerja berat seperti tadi sudah disinggung, para pekerja berat seperti petani, juga orang yang mengangkut barang, menimbun barang dan seterusnya, baik itu milik sendiri atau milik majikannya, sehingga kemudian ketika tidak bekerja dia tidak punya penghasilan untuk dijadikan nafkah untuk diri dan keluarganya, maka pada saat-saat seperti itu disebut darurat. Ketika berpuasa bisa, yang penting, yang sangat-sangat penting, tidak ada niatan dari awal, artinya mulai sejak malam sudah niat saya besok mau tidak berpuasa. Jadi tetap berniat sejauh kemungkinan dirinya bisa melakukan puasa. Ketika kemudian benar-benar darurat, maka boleh dia berhenti berpuasa ketika alasan-alasan tersebut memungkinkan. Demikian terkait dengan hal bagi para pekerja berat untuk melakukan ibadah yang namanya puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.